Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Swandari dari kelas pemrograman perangkat bergerak kelas C dengan NIM 170411100048. Kali ini saya membuat suatu proyek dengan nama aplikasi cek stok obat. Kita langsung saja ke Android Studio-nya. Yang pertama kita buka dulu proyeknya seperti apa. Dan lanjut ke tampilannya. Nah, di sini tampilan itu ada 5 tampilan. Yang pertama itu ada login. Login sendiri ini buat si usernya itu masuk ke halaman activity main-nya. Dan yang pertama itu saya pakai image view. Nah, di sini saya pakai layout width itu 143 dB dan height-nya itu 123 dB. Dan untuk gambarnya itu saya pakai gambar saya sendiri. Nah, lanjut ke text view. Nah, text view ini untuk menampilkan check-in. Nah, check-in ini saya tampilin dari text view. Dan untuk edit text itu buat username dan passwordnya. Dan yang terakhir itu ada si button. Button di sini itu buat tombol login. Nah, itu. Dan di sini lanjut ke data obat. Nah, data obat di sini saya menggunakan relative layout, dan di sini juga ada text view untuk menampilkan daftar jenis obat yang paling atas. Dan list view ini kita masuk menampilkan data yang akan ditampilkan nantinya ketika diminta. Lanjut ke jenis obat. Di sini jenis obat juga sama juga, saya menggunakan relative layout dan juga list view obatnya buat menampilkan datanya. Dan activity view data obatnya saya menggunakan linear layout juga. Di sini juga ada text view. Di sini juga ada nah di sini ada linear layout di dalam linear layout. Untuk linear layout sendirinya di sininya itu saya memakai vertikal. Nah, untuk linear layout selanjutnya itu saya menggunakan linear layout horizontal. Dan ini shortcut-nya. Nah, di sini di dalam linear layout, dan ada text view untuk menampilkan data ketika diminta data obatnya. Kita lanjut ke activity main-nya, di mana setelah halaman ini muncul ketika kita sudah menginputkan username dan password kita secara benar. Dan lanjut ke di sini ada image view. Saya memakai linear layout vertikal. Saya pakai image view untuk menampilkan gambarnya dan cek stok obat. Dan ini ada teks untuk masukkan nama obat. Jadi nanti isi user buat masukin data obatnya itu tinggal mengetikkan nama obatnya dan lanjut ke button. Button di sini itu untuk memproses apa yang si user mau, dan setelah itu akan ditampilkan di bawah. Nah, di hasil ini itu akan ditampilkan di text view yang setelahnya hasil di bawahnya. Jadi nanti akan setelah dicek dan diproses nama obatnya juga benar, langsung hasilnya itu muncul. Lanjut ke file Java-nya. Nah, file Java-nya sendiri itu di sini ada 6, ada main activity Java, view data obat, view jenis obat. Nah, kita ke main activity Java-nya dulu. Di sini untuk memproses database-nya gitu. Dan di sini saya membuat public class, edit text, text view, cursor, data helper, dan string. Nah, di sini untuk onCreate-nya itu kode find view by ID itu ngambil dari kode, dan DB center itu ngambil dari data helper, dan text 1, text 2 dan selanjutnya itu mengambil data dari nama dan jenis dan stok. Nah, di sini untuk cek kodenya sendiri itu saya pakai SQLite untuk database-nya, dan untuk query-nya itu select from obat, di mana nama obat yang diinputkan akan
diubah menjadi string. Nah, ketika nama obatnya benar, dia langsung ke nama obat. Di sini juga ada generik sama paten. Dan yang kedua itu ada jenis obat, stok obat. Ketika datanya tidak nama obatnya itu tidak bisa ditampilkan atau kosong atau tidak ada di listnya, itu akan muncul touch itu tidak ditemukan gitu. Dan ini untuk bolehannya sendiri. Nah, ini ketika ID-nya itu sama dengan obat, nah maka nanti akan muncul di intense. Nah, intense itu nanti bakal kayak seperti untuk nampilin data obatnya. Nah, kita lanjut ke Manactivity Java. Ini buat main untuk Javanya, untuk file Java di bagian login. Nah, di privat itu ada edit text, username, password, dan view progress view. Untuk loginnya sendiri itu saya pakai usernya itu 1 dan passwordnya 1 dan bisa diubah gitu sesuai dengan si usernya nanti. Dan di sini ada on create-nya, username, password, progress view. Di sini juga ada untuk ngambil datanya. Dan public void masuk itu nanti akan muncul ketika kita memasukkan password dan username dengan sama, itu akan menampilkan touch masukkan username dan password Anda. Ketika salah, dia akan menampilkan touch yang menampilkan username dan password Anda salah. Gitu. Itu untuk file login.java-nya. Ini untuk data obatnya. Di sini yang list view. Nah, di sini list view. Nah, di sini buat nampilin data obatnya. Nah, di sini untuk nampilin data obatnya. Lanjut ke data. Nah, di sini buat database. Nah, database di sini itu isinya dari data-data dari nama obatnya. Nanti kita buatnya di sini. SQL-nya itu buat di sini on create-nya. Di sini seperti create kita buat create tabel dulu sebagai primary key integer seperti biasa, create database biasa. Terus insert into kita masukkan nomor, nama, jenis dan stoknya. Kita bisa buat terserah asalkan bisa memenuhi dengan syarat. Kita lanjut ke view data obat. View data obat di sini itu untuk menampilkan data obatnya. Kita buat teks 1, teks 2, dan teks 3 sampai teks 4. Jadi find by ID-nya itu ke kode view 1, kode view 2, nama jenis view 2, stok view 2, dan seterusnya. Di sini untuk menampilkannya view data obat itu saya menggunakan select from obat di mana nomor obatnya itu gimana. Dan di sini itu untuk get count. Nah, itu buat menampilkan generik apa paten atau di mana. Dan teks 3 itu buat men-set teks. Nah, lanjut ke view jenis data obat. Nah, di sini sudah ya. Jadi itu ada 5 untuk file Java-nya dan kita tinggal sambungin device untuk ngeran si aplikasinya tersebut. Jadi tinggal kita mengaktifkan opsi developer di Android kita dan disambungkan lewat USB, dan ini dia hasilnya. Ya, jadi ini tampilannya. Kita masukkan username dulu 1 dan passwordnya itu 1. Kita lanjut ke menu login dan ini cek stok obat. Kita mencoba, kita tuliskan antacid. Cek, kita lihat ada hasilnya antacid, jenis obat, generik, stok obat 10. Kita ke daftar jenis obat dan ini daftar obatnya di sini sudah ada semua. Ini antacid yang seperti kita tadi dan ceknya benar. Dan obat paten juga di sini juga ada. Kita lanjut ke menu logout yang ada di titik atas 3. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
karena aplikasi ini sangatlah sederhana dan masih dalam tahap pengembangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.